Oke, kali ini kita punya data mahasiswa, oke, dengan jumlah SKS-nya, dengan grade-nya. Oke, kita perlu mengisi biaya kuliahnya, kemudian ada potongannya, kemudian total biayanya berapa, dan keterangan yang terakhir. Oke, kemudian kita perlu bikin table summary nih untuk jumlah, dan yang terakhir kita perlu bikin data visualisasi dalam bentuk bar chart. Oke, kita cobain ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, saya punya jumlah SKS-nya, ada grade-nya. Biaya kuliah ditentukan dengan mengalihkan jumlah SKS dengan harga di sini. Ada biaya SKS-nya, 55.000, oke? Angka fiktif, oke? Jadi yang akan saya lakukan adalah saya mau mengalihkan. Kalian apa? 20 dikalikan dengan 55.000. Tapi lagi-lagi teman-teman, saya mau bikin rumus yang otomatis, oke? Jadi waktu saya copy ke bawah, oke, rumusnya masih bisa bekerja. Dan perhatikan di sini. Ini G18, kalau saya nggak absolutkan, dia akan ikut-ikutan turun ke bawah dan rumusnya akan lari. Oke. Lagi-lagi kita mulai dengan, kita mau copy kemana nih? Saya mau copy ke bawah. Kalau saya mau copy ke bawah, apa yang berubah? Yang berubah adalah baris. Kolomnya nggak peduli, ya. Mau kita kasih dolar, mau nggak dikasih dolar, nggak masalah. Oke. Tapi yang berubah adalah baris. Jadi pertanyaannya, barisnya mau dikasih dolar nggak? Yes. Karena saya nggak mau dia ikut-ikutan turun. Jadi saya akan press F4 satu kali. Oke, dua-duanya ada tanda dolar. Dan saya akan press F4 satu kali lagi supaya tanda dolarnya ada di depan 18. Oke, jawabannya 1,1 juta. Sekarang saya double klik. Oke, dan kita coba yang terakhir ya. Saya double klik ya teman-teman. Double klik dan teman-teman lihat boxnya. Oke, benar ya. Di sini ya dia akan mengalihkan 22 dengan 55.000. That's correct. Oke. Kemudian yang kedua, kita mau, ternyata ada potongan nih, potongan berdasarkan grade-nya. Oke, kalau dia nilainya A, dapat 20% potongan nih. Oke, lumayan ya. Oke, jadi kita akan menghitung nih. Sekarang saya akan pertama kita tarik dulu 20%-nya. Karena kalau dia A, kita mau 20% di sini. Kalau dia B, kita mau 10%. Dan ini menggunakan table referensi, table array. Oke, jadi kita bisa menggunakan VLOOKUP teman-teman, oke? VLOOKUP karena data yang kita mau disusun secara vertikal, oke? Oke, Excel bilang lookup apa nih? Cariin dong yang grade-nya A ya, oke? Di mana? Di sini nih, di sini pastiin A berada di kolom yang pertama. Dan lagi-lagi teman-teman, kita mau copy ke bawah, oke? So waktu kita mau copy ke bawah, yang berubah hanya barisnya. Pertanyaannya, mau nggak kita barisnya berubah? Nggak mau, karena saya mau dia di situ aja. Oke, jadi saya akan press F4 satu kali, F4 sekali lagi supaya tanda dolarnya nih hanya ada di depan baris. Oke, kita cari A nih. Ketemu di sini nih. Excel tanya mau ngambil kolom keberapa? Potongan ternyata ada di kolom ketiga. Jadi saya akan tulis 3 dan ini adalah exact match. Jadi saya akan tulis false. Enter. Oke. Dan ternyata teman-teman, NA adalah problem yang paling common waktu kita menggunakan VLOOKUP. Oke, walaupun teman-teman, wah ini rumusnya nggak jalan nih. Orang ini A gitu ya. Ini sama A gitu kan. Kenapa NA? Oke, kenapa Excel bilang not available padahal A ada di sini? Oke, the first thing yang teman-teman harus lakukan, selalu cek data yang teman-teman cari dengan yang database sama nggak? Oke, saya akan cek di sini ya. Saya akan gunakan tanda sama dengan, bener nggak nih A di sini sama dengan A di sini? Oke, saya enter. Ternyata false. Ternyata Excel bener ya. Ternyata salah nih. Walaupun tulisannya sama-sama A. Jadi jangan dikelabui. Selanjutnya teman-teman bisa cek dengan menggunakan rumus len. Oke, len itu untuk mencari berapa panjang sih karakternya. Oke, di sini ada huruf A aja. Yang terlihat hanya ada satu karakter ya. Karakternya A. Kita enter. Betul, satu karakter. Oke, yang di sini saya akan menggunakan rumus len dan kita cek A yang ada di database. Oke, enter dan ternyata teman-teman ada 2 di situ. Oke, padahal cuma ada A. Ternyata kalau kita double klik di sini dan ternyata whoops di sini ya teman-teman ya, ada ekstra spasi di belakang. Ini adalah penyakit yang paling umum untuk VLOOKUP, bahwa data yang kita cari terlihat sama tapi enggak. Kenapa? Karena ada spasinya. Oke. Nah, jadi kalau kayak gini banyak cara ya teman-teman ya. Teman-teman bisa beresin yang di sini. Oke, kalau ini database-nya teman-teman bisa beresin. Tapi kalau database-nya nggak di sini gitu ya, ini agak repot juga nih. Oke, jadi misalnya teman-teman perlu tabel bantu, teman-teman menggunakan rumus trim. Oke, trim
Trim itu untuk menghapus banyak-banyak spasi nih teman-teman. Oke, trim apa? Trim sebelahnya nih, sini, trim sebelahnya nih. Oke, B19, enter. Jadi dia akan menghasilkan A aja, kita copy. Dan sekarang kalau saya cek nih, apakah A yang saya cari sama dengan A yang barusan saya bikin rumus trim. Oke, enter. Udah betul nih, true. Oke, berarti salah satu caranya teman-teman perlu mengganti table array-nya. Dan nggak perlu tulis ulang teman-teman. Teman-teman tinggal ke kotaknya nih, ya, ke kotaknya aja. Kemudian bawa ke ujung, ya, ke ujung titiknya yang di sebelah kiri sampai tanda kursornya seperti ini. Dan kita klik dan kita drag. Oke. Dan sekarang ini menjadi kolom ke-1, ini kolom kedua, ketiga, dan potongan berada di kolom keempat. Jadi kita ganti ini menjadi 4 dan koma. Titik koma, enter. Baru dia betul. Oke. 20% adalah 0,2. Dan saya perlu mengalihkan ini dengan biaya kuliah ya. Karena potongannya adalah 20% dari biaya kuliah. Oke. Dan F2 ini kita mau dia relatif. Waktu kita copy ke bawah, kita mau dia ikutkan ke bawah. Jadi nggak perlu didolarin. Oke, enter. Oke, jadi kita dapat 220.000. Teman-teman lihat ada decimal poinnya. Kalau teman-teman nggak mau, teman-teman klik kanan. Kemudian pilih format cell. Kita pilih di bagian accounting, boleh currency, boleh number. Kemudian decimal place-nya kita buat menjadi 0. Saya klik OK. Kemudian double klik dan ini adalah potongannya. Oke, jadi yang dapat D ya teman-teman nggak dapat potongan nih karena D 0% gitu ya. Yang dapat E juga 0%. Total bayar teman-teman berarti jumlah biaya kuliah kita kurangi dengan potongan, sangat simpel. Oke, matematika. 880.000. Lagi-lagi ada decimal poinnya. Cara cepetnya sebetulnya teman-teman, kita cat format yang di sini ya, dan kita cat ulang buat yang di sini. Caranya di sini. Oke, kita ke home, ada yang namanya format painter. Gambarnya gambar cat tuh. Oke, dia buat ngepaint. Oke, kita klik. Jadi di copy nih ya. Jadi ditandain oke kita mengambil format yang ada di sini nih di G2 dan kita tinggal blok tujuannya. Oke, dan semua akan berubah, decimal poinnya akan hilang. Oke. Untuk keterangan kita akan mengambil yang di sini teman-teman. Oke, untuk keterangan sangat baik bla bla bla. Ini bisa dengan VLOOKUP. Oke, lookup value-nya apa? Grade-nya. Oke. Kemudian di mana carinya? Kita blok yang sama, oke. Seperti ini. Jangan lupa di F4 2 kali teman-teman supaya tanda dolarnya ada di depan baris ya. Kita mengunci barisnya dan kita mau untuk mengambil kolom yang ketiga ya. Jadi ini kolom yang ke-1, kolom kedua dan kolom yang ketiga. Dan yang terakhir kita akan tulis false atau 0. Oke, kemudian ini akan saya enter dan saya akan mendapatkan sangat baik. Oke, double klik dan kita akan dapetin semua keterangannya. Jadi teman-teman, betapa pentingnya mengerti konsep absolute cell reference. Oke, di mana nih kita kasih tanda dolarnya, oke? Karena kalau udah mengerti, kita cuma bikin satu rumus di atas, double klik ke bawah, and it's done. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita perlu buat tabel summary nih, berapa mahasiswa per grade. Jadi untuk grade A ada berapa mahasiswa, grade B ada berapa mahasiswa, grade C, grade D, dan E gitu ya. Oke. Jadi di sini saya akan gunakan, kita menghitung ya dengan sebuah kondisi. Kondisinya adalah grade. Hanya ada satu. Berarti kita akan menggunakan rumus count if. Oke, count if. Range-nya di mana? Di sini nih. Oke. Tapi hati-hati ya teman-teman. Saya mau ngopi ke bawah nih teman-teman. Jadi saya nggak mau kotak yang berwarna biru ini ikut-ikutan ke bawah. Oke. Lagi-lagi, kita mau copy ke bawah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah barisnya. Oke, kolom nggak peduli, jadi kita nggak perlu khawatirin kolomnya, barisnya aja nih, dolar apa enggak, ya. Dan kita nggak mau dia lari-lari ya, gitu. Jadi kita mau dolar di depan baris. Jadi saya akan F4 satu kali, bukan F4 2 kali, nah ini dia. Oke, kemudian saya akan pilih kriterianya A, ya, enter. Kalau teman perhatikan, double klik semuanya 0, oke. Semuanya 0. Lagi-lagi ternyata di sini itu ada spasinya nih teman-teman. Ada spasinya, oke? Jadi kita akan menggunakan rumus yang sama, rumus trim di depan B26. Jadi saya akan gunakan rumus trim di depan B26 supaya apa? Supaya A spasi berubah menjadi A aja. Oke? Dan itu akan digunakan untuk mencari A yang ada di sini. Jadi kalau saya enter, sekarang saya dapat 4. Tadi saya dapat 0 ya.
perbedaan yang sangat signifikan hanya dengan mengintroduce atau menggunakan rumus trim, teman-teman. Oke, jadi saya double klik di sini dan saya dapetin semuanya. Oke, jadi 4, 4, 3, 2, 1. Oke, ini agak terbalik ya. Mungkin di sini B, ini A, ini B, dan ini C, spasi, enter. Oke, ya 3, 4, 3, 4, 2, 2. Oke, dan yang terakhir kita mau memvisualisasi ini ya. Oke, dengan menggunakan bar chart. Oke. Desain dengan chart itu betul-betul subjektif. Yang bagus menurut saya belum tentu bagus menurut teman-teman. Yang bagus menurut teman-teman belum tentu bagus buat orang lain. Jadi sesuai imajinasi kita. Oke. Jadi saya akan highlight ini semua, teman-teman. Kemudian saya akan pergi ke insert. Seharusnya sebenarnya nggak perlu di highlight ya. Kita bisa klik di mana aja. Karena ini Excel akan mengira ini adalah database-nya. Kita pilih insert dan kita pilih bar chart. Bar chart ada di sini, teman-teman. Di bagian kolom ya, di bagian kolom chart dan bar chart seperti ini. Oke. Jadi sisanya suka-suka kosmetik, teman-teman. Saya biasanya nggak suka grid lines, oke. Saya biasanya nggak suka outline. Outline itu yang ini ya. Kalau teman-teman lihat ada garisnya nih, ada garis di ujung. Oke, di seputar ada garisnya. Dan untuk menghilangkannya, kita klik dalam chart. Kemudian ada special ribbon yang muncul di atas, namanya format. Kita klik, ada shape outline. Oke, saya klik dan akan saya pilih no outline, supaya nggak ada outline-nya. Oke, jumlah, mungkin kita bisa ganti judulnya, misalnya jumlah mahasiswa ya, per grade. Oke, per grade. Dan akan saya highlight semua dengan Ctrl A, dan saya Ctrl B, dan saya akan geser ke sebelah kiri. Oke. Kemudian ini akan saya bold. Kemudian kita nggak perlu akses di bawah. Oke, saya akan delete dan saya akan klik kanan, tambahkan data label supaya lebih cantik gitu ya. Ada datanya di sini. Dan kita bisa lakukan macam-macam ya. Saya akan bold. Kemudian saya akan pilih misalnya warnanya putih. Oke. Kemudian kita bisa klik kanan. Kemudian kita pilih format data labelnya dan saya akan bisa taruh di tengah nih, teman-teman, di tengah-tengah kayak gitu ya, seperti ini, atau di inside end, di ujungnya, oke, atau di bawahnya nih, inside base, atau di outside. Oke, jadi saya akan pilih inside end aja biar seperti ini. Dan mungkin teman-teman pikir ini terlalu kurus ya barnya ya. Jadi kita akan klik kanan, kemudian kita pilih format data series, dan di sini teman-teman, untuk bikin dia lebih gemuk, width-nya, lebar di antara yang putih-putih ini harus kita kecilin. Oke, mungkin teman-teman pilih 50. Oke, jadi saya menggemuk gitu ya. Jadi seperti ini. Dan ini udah lumayan nih, teman-teman. Mungkin teman-teman perlu ngesortir. Oke, kalau kita mau ngesort, kita harus ngesort dari database. Oke, di sini saya akan klik kanan di database-nya. Saya akan pilih sort dari paling besar ke paling kecil. Oke. Tapi agak aneh ya. Dan ini adalah yang akan selalu terjadi dalam bar chart. Walaupun kita ngesortir dari yang paling besar ke yang paling kecil, dalam bar chart itu kan terbalik, yang paling besar dari bawah. Oke. Jadi triknya adalah teman-teman klik di aksis yang Y aksis, kemudian teman-teman pilih format aksisnya, dan ada fitur ini, categories in reverse order. Jadi kita centang, dan sekarang yang paling tinggi akan berada di atas. Oke. Jadi kurang lebih bisa seperti ini ya, teman-teman.